Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita, yaitu perjalanan setelah kematian. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan datangnya malaikat menyongsong kematian seorang anak Adam. Sekelompok malaikat menunggu di sejauh mata memandang, sementara malaikat maut datang dan bersiap untuk mencabut nyawa anak Adam tersebut. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas sakratul maut. Sakratul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Qaf ayat 19, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dan tatkala datang sakratul maut bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu kalian pernah menghindarinya. Sakratul maut pasti dirasakan oleh semua orang, baik yang mukmin apalagi yang kafir. Sakratul maut, ikhwah, sebagaimana yang dikatakan oleh Raghib dalam kitab mufradatnya, beliau mengatakan bahwasanya kalimat sakrat itu artinya mabuk. Mabuk itu bisa dikarenakan, mabuk itu yaitu sesuatu yang sesuatu yang membatasi antara seseorang dengan akalnya. Akalnya tidak berfungsi ketika seorang itu mabuk. Oleh karena itu, mabuk ini juga, sakrat ini, sakroh, bisa digunakan untuk seorang yang sedang dimabuk cinta. Bisa juga digunakan seorang yang sedang angkara murka. Ya. Bisa juga sakroh ini digunakan ketika orang yang sangat mengantuk, ya, atau seorang yang sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa sehingga dia mengalami pingsan, ughmi alaih. Dan sakratul maut yaitu al-ghasyu nasi anil alami, al-ghasyu an-nasi anil alami wa huwa al-murad huna. Adapun sakratul maut yaitu pingsannya seseorang dikarenakan rasa sakit yang dia rasakan
ya, atau hampir pingsan, ya, bisa juga, yang dia rasakan ketika dia akan meninggal dunia. Mungkin para ikhwah sudah mendengar kajian yang lalu bahwasanya bukankah ketika malaikat datang kepada orang mukmin, lantas malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah roh itu bagaikan tetesan air yang keluar dari tempatnya. Lantas apakah sakrat itu? Bukankah seorang mukmin keluar rohnya itu bagaikan tetesan air? Mudah. Lantas di mana rasa sakitnya? Kalau kita bicara masalah rohnya orang kafir yang dicabut, itu mengalami sakit yang luar biasa, ya, itu sudah kita maklumi. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana dengan ruh orang mukmin? Apakah dia juga merasakan sakit? Sementara sakrat yang kita baca tadi bahwasanya dia itu pingsannya seseorang dikarenakan rasa sakit yang luar biasa ketika hendak meninggal. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Yang dikatakan sakratul maut yaitu muqaddimahnya. Muqaddimah di saat seseorang itu sebelum dicabut nyawanya. Jadi sakrat itu beda dengan nazaat. Kalau sakrat yaitu rasa sakit yang dia rasakan, ya, menjelang kematiannya. Adapun naza' pencabutan nyawa itu beda lagi. Untuk orang mukmin dia merasakan sakratnya. Dia merasakan rasa sakit, ya, di saat itu. Tapi dia tidak merasakan rasa sakit di saat dicabut nyawanya. Orang kafir dia merasakan sakrat yang luar biasa dan lebih sakit lagi di saat nyawanya dicabut. Itu ikhwah. Jadi itulah pengkompromian antara sakrat dengan nazaat. Ya, saya ulangi bahwasanya sakrat itu adalah beberapa saat atau muqaddimah kematian, dan ini semua orang akan mengalaminya. Ya. Semua orang akan mengalaminya. Mereka akan merasakan rasa sakit tersebut. Namun di saat nyawa dicabut, nazaat, ya, di saat nyawa dicabut, orang mukmin tidak merasakan sakit di saat nyawanya dicabut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajaat sakratul mauti bil haq. Ketika datang sakratul maut bil haq dengan sungguh-sungguh, karena langsung melihatnya. Ya, karena langsung melihatnya, langsung datang malaikat maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu pernah kalian ingkari. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dzalik yang demikian itu, ma ini bisa dua makna. Pertama, dzalika ma kunta minhu tahid. Yang demikian adalah ma kunta, ma mausul, yaitu inilah yang dahulu kalian pernah hindari. Bisa juga artinya ma ini adalah ma nafi. Ya, yang demikianlah yang dahulu kalian tidak bisa menghindarinya. Jadi dua makna. Yang kedua-duanya memiliki kemiripan arti. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat sakrat, kita kembali kepada sakrat. Sakratul maut ikhwah, sebagaimana yang telah kita katakan tadi, semua orang mukmin merasakannya, semua orang muslim merasakannya. Bahkan semua umat manusia akan merasakan yang namanya sakrat. Termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau,
Di sisi beliau itu ada sebangsa tempat air. Ya. Beliau mencelupkan tangannya, kemudian ke dalam air tersebut, kemudian beliau usapkan ke wajah beliau yang sangat mulia tersebut. Kemudian apa kata beliau, ikhwah? La ilaha illallah, inna lil maut sakrat. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakrat. Dan untuk seorang mukmin, rasa sakit yang dia rasakan ketika sakrat itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Apa kata beliau? Kata Aisyah, ibunda kita radhiyallahu anha, "Ma ra'aitul waj'a 'ala ahadin ashadda minhu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat dahsyatnya rasa sakit. Aku tidak melihat ada orang lain yang merasakan sakit seperti yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Itulah komentar ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu merasakan sakrat. Bukankah orang yang paling mulia, orang yang paling takwa, dan orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Sayyidul Mursalin, dan beliau juga Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau merasakan sakrat? Kalau orang yang selevel beliau, kalau seorang yang semulia beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan sakrat, apalagi orang-orang yang ada di bawahnya. Artinya semua kita tetap merasakan sakitnya sakrat. Semua manusia akan merasakan sakitnya sakrat. Hanya memang ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang seorang yang meninggal dalam keadaan tidur. Itu ada khilafiyah. Namun ikhwah dikembalikan kepada umum. Sebab apabila kita menyatakan adanya pengecualian harus ada dalil. Ya, harus ada dalil. Allahu a'lam bissawab. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjenguk ayahnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pada waktu itu sedang sakit yang membawa pada kematian beliau. Falamma thaqula alaihi, ketika sakitnya sudah semakin parah, maka tamatsalat biqauli syair. Lantas Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan satu syair, la amruka ma yughni thara'u 'anil fata. Sungguh kekayaan tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Idza hasyrajat yawman wa dhaqa bihas sadr. Apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, apabila di suatu hari nyawa sudah sampai di tenggorokan dan dada sudah sesak, hilang semua. Kekayaan tidak ada guna sama sekali. Harta yang melimpah ruah sudah tidak ada guna sama sekali. Di saat nyawa dicabut. Anak yang banyak saat itu tidak ada yang mampu menolong. Dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya juga tidak mampu menolong ikhwah. Sehebat apapun seorang dokter spesial, mungkin spesialis jantung atau spesialis internis, namun tidak mampu melakukan ini. Tidak bisa memberikan manfaat ilmu mereka yang sangat dalam, atau mungkin mereka sudah mendapatkan titel profesor, saking ahlinya dia dalam bidang tersebut, dalam masalah ini tidak mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalla idza balagatit taraqi. Ketahuilah ketika nyawa sudah sampai taraqi. Taraqi itu di sini ya, persatuan. Ini taraqi, tulang bahu yang di depan ini taraqi. Idza balagatit taraqi, ketika nyawa sudah sampai di sini. Wa qila man
Raq. Dikatakan man raq. Man raq. Para mufasir mengatakan man raq ini artinya bisa dua makna. Siapa yang mampu menahan? Mana tabib, mana dokter yang mampu menyembuhkan ini? Mana? Bisa pertanyaan, bisa menunjukkan sebagai tantingan. Silakan, apa ada yang bisa menyembuhkan? Apa ada yang bisa menstop, menghentikan ini? Dokter mana silahkan? Demikian. Atau pertanyaan, siapa yang mampu? Siapakah yang mampu, yang bisa menghentikan ini? Yang bisa menyembuhkan seorang di saat nyawanya sudah sampai taroki? Ada juga yang mentafsirkan waqila man raq, dikatakan siapa raq? Raq itu, kalau tadi raq artinya siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa menyembuhkan. Sebagian mufasir mengartikan waqila man raq, dikatakan man raq, raq itu naik ke atas. Artinya siapa yang membawa ruh orang seperti ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang yang kafir, yang durjana ditarik nyawanya oleh malaikat maut, kemudian siapa yang mau malaikat membawa mayat ini, karena mayat membawa ruh ini bau busuk luar biasa. Semua malaikat akan menghindar. Siapa yang mau membawa ke atas nyawa ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan waqila man raq. Siapa yang akan mengangkat ruh ini, artinya apakah malaikat rahmah ataukah malaikat azab. Demikian ikhwah. Itulah di saat manusia sedang sakratul maut. Idza hasyarajat yauman wa daqa bihas sadr. Apalah gunanya lagi yang namanya kekayaan, jabatan, tak ada lagi gunanya ikhwah. Habis semua, sampai itulah titik terakhir. Tidak ada yang mampu menyelamatkan dia dari kematian ini. Di saat roh sudah sampai di tenggorokan, di saat dada sudah sangat sesak. Fakasyafa an wajhihi, lantas Abu Bakar mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Beliau pun menyingkap wajahnya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, laisa kadzalik ya Aisyah, tidak demikian. Walakin quli, tapi ucapkanlah, wajaat sakratul mauti bil haqq. Dan tatkala datang sakratul maut dengan sesungguh-sungguhnya. Sekarang ikhwah, kita belum melihat sakratul apa. Ya, Allah menceritakan kepada kita. Artinya supaya kita bersiap-siap. Semua kita akan mendapatkan kondisi seperti ini. Semua kita akan merasakan kondisi seperti ini. Semua kita akan merasakan sakitnya. Tapi sekarang ini kita hanya masih meyakini dan masih meraba-raba. Tapi di saat dia sudah datang bil haq, dengan sungguh-sungguh benar-benar ada di hadapan di depan kepala kita, di hadapan kita sudah merasakan rasa sakitnya itu. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu yang pernah kalian lari darinya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tidak diragukan lagi bahwasanya baik orang kafir maupun orang mukmin ya akan merasakan ini sebagaimana yang sudah kita singgung dari tadi. Namun orang kafir akan merasakan rasa sakit yang lebih ketimbang orang mukmin. Dia akan merasakan sakit mulai sekarat sampai nyawanya dicabut dengan paksa oleh malaikat maut. Karena kita bicara masalah sakarat, ini masalah gaib. Dan kita bicara masalah ruh, pencabutan ruh, ini juga masalah gaib. Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh kita bicara masalah-masalah seperti ini kecuali jika ada informasinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Apa kata Bara' bin Azib? Dia berkata radhiyallahu anhu, di mana
disebutkan dalam perkataannya disebutkan anna ruhal fajir wal kafir tafarraqa fi jasadihi indama yaqulu malikul maut indama yaqulahu malikul maut ayyuhan nafsul khabithah irji'i ila sakhatin minallahi wa ghadabih. Bahwasanya ruh orang durjana, ruh orang kafir ketika datang malaikat maut dan berkata kepadanya, ukhruji, keluar kamu untuk mendapatkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yantazi'uha kama yantazi'u sufud kathiru syu'ab min sufil mablul. Maka malaikat pun mencabutnya dengan paksa karena enggak mau keluar, ikhwah. Ya. Dia tahu, roh ini tahu, ketika dia keluar, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat marah dengan dia. Makanya ketika dia disuruh keluar, dia tidak mau. Oleh karena itulah malaikat mencabutnya dengan paksa. Itu bagaikan besi yang berduri dililit oleh goni dan dicabut dengan paksa. Maka terputus-putuslah urat-uratnya, terputus-putuslah otot-ototnya. Fataqatta'a ma'aha al-uruq wal asab. Maka terputus-putuslah otot-otot dan urat-uratnya. Karena memang harus dipaksa. Dan memang ruh ini gak mau keluar, ikhwah. Ya. Ruh ini gak mau keluar. Dari mana kita mengetahui bahwasanya ruhnya gak mau keluar hingga harus dipaksa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam soal An'am ayat 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Apakah ada orang yang lebih zalim ketimbang orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini seperti orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak atau Allah itu punya sekutu-sekutu, ada hal-hal yang lain yang mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang bicara atas nama agama Allah dengan tanpa dalil. Ini termasuk orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Apakah ada orang yang lebih zalim ketimbang orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau mereka yang mengatakan sungguhnya aku telah mendapatkan wahyu padahal dia tidak dapat wahyu sama sekali. Ini sebagaimana orang-orang yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah, orang-orang yang mengaku dirinya mendapat wahyu dari Allah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Musailamatul Kadzdzab, Tulaihah dan lain-lainnya. Dan terus orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk dalam ayat ini. Dia katakan dia mendapatkan wahyu padahal Allah sama sekali tidak memberikan wahyu dengan dia kepadanya. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah. Atau orang yang mengatakan aku akan datangkan sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut basitu aydihim. Kalau kalian melihat, idzal zalimun, yaitu ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, di saat mereka dalam sakratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat itu membentangkan tangannya. Membentangkan tangannya ini maksudnya ikhwah, ya, memukul mereka. Ya. Para malaikat yang datang itu memukul mereka, maksudnya dipukul tuh mereka supaya apa? Supaya itu ruh bisa keluar. Supaya ruh keluar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam soal An'am ayat 93, yaitu dalam soal Maidah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anak Adam, ya, di mana salah seorang mereka ingin membunuh adiknya. Si adik mengatakan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kalau engkau mau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu.
Artinya ikhwah, basit ini menjulurkan tangan yaitu memukul. Jadi di sini maknanya wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat pada waktu itu memukul mereka, menjulurkan tangan untuk memukul mereka. Akhriju anfusakum, keluar kalian dari jasad kalian, keluarkan. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, karena kalian telah berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian dahulu takabur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menceritakan ayat ini, beliau mencantumkan ayat ini dan beliau berkomentar. Kata beliau, "Idza basyara al-malaikatu al-'adzabul kafira bil 'adzabi wan nakal wal aghlal was salasil wal jahim wal hamim wa ghadab ar-rahman, tafarraqa ruhuhu fi jasad, tu'si wa ta'bal khuruj." Kata Ibnu Katsir rahimahullah, apabila malaikat datang dan malaikat menyatakan ancaman menyatakan ancamannya akan diazab. Ini mereka datang kepada orang kafir akan diazab, kemudian akan disiksa dan akan dibelenggu, dan demikian juga neraka jahanam yang akan menunggu mereka, serta mereka akan mendapatkan kemurkaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tafarraqa ruhu fi jasadi. Maka panik. Ya. Ruh yang ada di dalam jasad orang kafir panik luar biasa. Kenapa panik, ikhwah? Wa tu'si wa ta'bal khuruj. Enggak mau keluar. Seperti yang telah kita jelaskan di kajian lalu, bahwasanya mereka takut sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah merasakan bagaimana azab, bagaimana sakitnya sakarat. Dan ini akan keluar dengan dipaksa dan akan lebih sakit. Dan akan lebih sakit lagi, yaitu azab yang sedang menanti mereka. Akan lebih dahsyat lagi azab yang akan menanti mereka. Karena Allah sedang menyiapkan kemurkaannya untuk mereka. Ikhwah, siapa yang gak panik? Siapa yang gak panik? Rabbul Alamin yang marah. Allah Jalal, Allah Azza wa Jalla yang murka. Allahu Akbar. Kita saja kalau sebagai seorang pegawai, ya staf misalnya, kemudian kita dipanggil, kita tahu kita akan dimarah, kita saja sudah merasa gimana begitu. Jantung berdegup, mungkin tubuh bergetar karena takut dimarah. Atau seorang santri, dia melakukan kesalahan dan dia dipanggil ke kantor, akan ditanya. Dia tahu dia melakukan kesalahan dan dia tahu dia akan dimarah. Itu saja jantung sudah berdegup, ikhwah. Ini enggak tanggung. Sementara belum tentu dia dihukum, kan? Seorang santri ketika melakukan kesalahan, dia dipanggil ke kantor sekolah misalnya, ke kantor kepala sekolah. Itu sudah rasanya bagaimana? Padahal kan belum tentu dia azab, belum tentu dia akan dihukum. Tapi ini ikhwah, ini sudah pasti ceritanya. Ya. Ini sudah pasti ceritanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kamu mendapat kemarahan. Malaikat sudah datang membawa berita. Ukhruji ila sakhatillah wa ghadabih. Kamu keluar untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang gak panik, ikhwah? Siapa yang gak panik? Karena azab yang dahsyat sedang menanti dirinya. Ruh gak mau keluar. Gak mau keluar. Enggan untuk keluar.
Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, fatadribuhul malaika hatta takhruja arwahahum min ajsadihim. Maka malaikat memukul, dipukul dengan dahsyat oleh malaikat. Dapatkan rasa sakit lagi. Sekarat sudah sakit, ketika dicabut nyawa juga sudah sakit karena dipukul oleh malaikat. Ya, itu belum lagi ketika ditarik. Hatta takhruja arwahuhum, sampai keluarlah rohnya, dipaksa untuk keluar. Hatta takhruja arwahuhum min ajsadihim, sampai keluarlah rohnya dari jasad mereka. Qailin, seraya malaikat ini seraya berkata, akhriju anfusakum, keluar kalian. Al yauma tujzauna adzabal hun. Allahu akbar. Hari ini, bukan besok. Hari ini kalian akan mendapatkan azab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Itulah kondisinya. Kalau kita bayangkan, ini gambaran yang luar biasa mengerikan, ikhwah. Luar biasa mengerikan. Kemudian ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Amr bin As, ketika dia sedang mengalami sakratul maut, indama hadrathul wafat, ketika datang waktu wafatnya, qala lahu ibnuh, anaknya berkata kepada Amr bin As radhiyallahu anhu, ya abatah, wahai ayahanda, innaka lataqul, dahulu Anda pernah mengatakan, ya laitani alqa rajulan aqilan labiban 'inda nuzulil maut hatta yasifa li ma yajid. Wahai ayahanda, engkau dahulu pernah berkata kepadaku, seandainya aku bertemu dengan orang yang pandai dan cerdas serta pintar, di mana saat itu dia sedang mengalami sakrat, sehingga dia bisa menceritakan apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia rasakan. Ini ikhwah kisahnya sebelum Ammar bin As ini, sebelum beliau sedang sakit menjelang kematian ini, beliau sebelumnya pernah berkata kepada anaknya, ya, ayah itu inginlah bertemu dengan seorang yang cerdas, yang pintar, yang bijak, yang pada waktu itu dia sedang sekarat, sehingga dia menceritakan apa yang sedang dia rasakan, rasa sakit apa yang sedang dia rasakan. Itu dia. Jadi anaknya ketika ayahnya mau wafat, ya, dia teringat dengan ucapan ayahnya tersebut. Dan dia ulangi lagi ucapan ayah tersebut kepada ayahnya. Lantas ikhwah, apa kata si anak? Wa anta dzalika rajul. Wahai ayahanda, Andalah orangnya itu. Anda dahulu ingin bertemu dengan seorang yang cerdas supaya menceritakan bagaimana sih rasa sekarat itu. Dan saya rasa Andalah orangnya. Jadi bagaimana? Sifli, ceritakan kepadaku bagaimana sekarat itu, rasa sakitnya. Kemudian faqal, dia berkata, ya bunayya, wahai ananda, Allahu Akbar. Di sini, kalau kita lihat ikhwah, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, ya, ucapan Rasulullah, ucapan para sahabat, itu selalu mereka ucapkan panggilan anaknya kalimat ya bunayya, Allahu Akbar. Kalimat yang lembut. Bahkan mau meninggal pun mereka masih menggunakan akhlak yang luar biasa. Mau meninggal. Padahal di antara kita ada yang kita lihat ketika mau meninggal itu malah memaki-maki, mencaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Para sahabat dahulu ikhwah, dikarenakan memang akhlak itu sudah menghunjam dalam dirinya. Sudah menghunjam dalam keimanannya. Sehingga tidak pernah terlepas dari diri mereka. Amr bin As mengatakan, ya bunayya, wahai ananda. Panggilan yang lembut. Wallahi, demi Allah.
Ka'an janabi fitah. Sungguh rasanya itu bagaikan seorang yang sedang ditimpa benda berat. Wa ka'anni atanaffas min samil ibroh. Seolah aku bernafas melalui lubang jarum. Seolah aku bernapas melalui lubang jarum. Wa ka'anna ghasna syauki yujdziba min qadami ila hamati. Dan seolah ranting-ranting yang berduri. Kita bayangkan saja, yaitu batang pohon salak. Mungkin pemirsa pernah melihat batang pohon salak. Dan sakitnya itu bagaikan batang pohon salak. Ini contoh ya, dia nggak menyebutkan batang pohon salak. Yaitu ranting pohon yang berduri. Kita beri contoh batang pohon salak itu yang sangat berduri tajam. Itu dilekatkan dari ujung kakiku, kemudian dioleskan sampai ke kepalaku. Bayangkan ikhwah. Duri-durinya itu diletakkan dari mulai kaki, kemudian ditarik sampai ke ujung kepala. Itulah rasanya. Inilah rasa sakarat yang dirasakan oleh sahabat Amr bin As. Dia menceritakan kepada anaknya. Nafas sesak, sulit untuk bernafas. Ya ini mungkin yang dialami teman-teman kita yang ketika mereka meninggal karena COVID-19 yang sesak nafas bagaikan badannya ditimpa benda yang berat, kemudian dia bagaikan bernafas di lubang jarum, kemudian rasa sakitnya itu bagaikan ranting yang berduri tajam itu digosokkan dari mulai kaki sampai ke kepalanya. Itulah rasa sakitnya. Summa ansha'a yaqul. Kemudian dia berkata, laitani kuntu qabla ma qad badali. Wahai, seandainya aku tahu, seandainya aku mengerti apa yang sekarang sedang aku rasakan. Fi tilalil jabali ar'a wu'ulan. Niscaya aku dahulu hanyalah seorang pengembala di lereng-lereng gunung. Artinya dia tidak mau dengan dunia ini. Ternyata dunia yang dikumpulkan tidak berharga sama sekali ketika seorang itu sedang sakratul maut. Dia inginnya ya sudah, dia hanya berinteraksi dengan kambing, sekedar makan, sekedar bisa hidup. Seandainya tahulah begini yang sedang aku rasakan begini, aku sudah tahu sebelum-sebelumnya, niscaya aku tidak akan mau apapun kecuali hanya sekedar hidup. Ya dengan cara apa? Ya sekedar mengembalakan kambing di lereng-lereng bukit. Itulah pernyataan dari Amr bin As. Ikhwah, kita gak bisa bayangkan. Itu sekarat. Siapa yang gak kenal dengan Amr bin As? Seorang sahabi jalil yang mulia. Ya, ternyata merasakan sekarat. Bagaikan goresan-goresan duri-duri yang tajam. Fama baluna. Bagaimana dengan kita ikhwah? Rahimani Allah wa iyyakum. Itulah yang namanya sakarat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keimanan kita di saat sakratul maut. Kemudian apa saja yang bisa meringankan sakratul maut? Meringankan rasa sakit di saat sakratul maut. Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna syahid alladhi yasqutu fil ma'rakah tukhaffifu anhu sakratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita bahwasanya seorang yang mati syahid di mana dia terbunuh dalam pertempuran litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk jihad, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka ini yang sekaratnya itu lebih ringan. Tewasnya dia dalam jihad fisabilillah, ya. Tertikam dia sampai tewas, terbunuh. Itu malah lebih meringankan sekaratnya. Dengan mata kepala kita ikhwah,
Rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin kita katakan, kematian mereka sungguh menyulitkan. Kenapa? Karena tercabik-cabik, badannya tercabik-cabik. Ya. Ada yang mungkin kepalanya sudah lepas dari badannya, ada yang tangannya sudah lepas dari badannya, ada yang kakinya. Bahkan sebagaimana yang diperlakukan kepada jenazahnya Hamzah dimutilasi. Ya. Demikian ikhwah. Dimana kalau kasat mata kita melihat, tentunya kematian mereka ini lebih dahsyat, lebih sakit ketimbang orang yang meninggal di tempat tidur. Itulah seharusnya. Dan ternyata ikhwah, gak bisa kita nilai masalah gaib dengan kasat mata kita. Kita melihat mungkin tangannya yang sudah putus tapi masih tergantung karena masih ada ototnya. Itulah dia bertempur. Kita katakan, kita mungkin mengatakan betapa sakitnya dia menahan ini. Rasa sakit. Ketika ujung tombak menembus ke jantungnya, mungkin kita katakan betapa sakitnya waktu kematian dia. Itulah yang kita katakan. Ternyata tidak demikian, ikhwah. Ternyata itu keliru. Penilaian kita dengan kasat mata kita ternyata keliru, tidak seperti itu. Kita lihat hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih dengan sanad yang hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahid la yajidu alamal qatli. Bahwasanya orang yang mati syahid tidak merasakan sakit pembunuhan tersebut. Tidak merasakan. Illa kama yajidu ahadukum alamal qarsi. Kecuali sakitnya seperti salah seorang kalian terkena cubitan. Itulah ternyata rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang tewas jihad fisabilillah. Secara kasat mata kita mana mungkin seorang yang lehernya tergorok, lehernya putus dari jasadnya, tangan yang putus dari jasadnya, atau luka-luka yang luar biasa yang dia rasakan, robek bahunya, robek punggungnya, mungkin ada 0,5 meter, robek, tersayat-sayat, kakinya tersayat. Para sahabat di mana tidak ada, sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tidak ada tempat di tubuhnya kecuali sudah ada luka-luka pedang. Wah, kita kalau tersayat tangan saja dengan pisau, kita sudah rasakan perih. Bagaimana dengan sahabat? Meninggal dengan kondisi seperti itu. Menurut kita ini sakit rasanya, sangat perih dan sangat perih. Tapi ternyata Rasulullah katakan tidak. Tidak. Mereka yang tewas dikarenakan jihad fisabilillah ternyata tidak merasakan sakit kecuali hanya seperti orang yang dicubit. Allahu Akbar. Itulah dia keistimewaan orang yang mati syahid. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Darimi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan gharib. Jadi intinya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya sakratul maut itu ada. Dan rasa sakitnya akan dirasakan oleh seluruh manusia. Akan dirasakan mukmin dan kafir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan merasakan bagaimana sakitnya sakarat. Namun orang-orang yang kafir, orang-orang yang durjana, para pelaku-pelaku dosa, sekarat mereka akan lebih dahsyat rasa sakitnya. Bahkan sampai di saat nyawa mereka dicabut juga mereka terus akan merasakan sakitnya. Dan azab yang menunggu mereka itu jauh lebih dahsyat, lebih menyakitkan ketimbang sekarat dan pencabutan nyawa yang mereka alami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan di saat kita nanti mengalami sakratul maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita para pemirsa dimanapun Anda berada.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan mendapatkan keampunan dari Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, semoga sedikit yang kita paparkan tadi bermanfaat untuk mengingatkan kita bahwasanya semua kita akan merasakan sakratul maut. Dan bersiaplah untuk itu karena kematian akan datang dan kita tidak tahu kapan datangnya. Kita tidak tahu kapan datangnya. Karena dari pengalaman usia manusia, yang muda juga ternyata mengalami sakrat dan meninggal. Yang tua juga mengalami sakrat dan meninggal. Yang sehat juga mengalami sakrat dan meninggal. Dan yang sakit juga mengalami sakrat dan meninggal. Kita tidak tahu berapa usia kita, berapa sisa usia kita. Oleh karena itu manfaatkanlah sisa-sisa usia kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, syukron jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan bagi kita semua dan tentunya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kengerian dari sakaratul maut. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya, silakan. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan, kami ajukan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah sakaratul mautnya bagi anak-anak yang belum balik? Apakah juga merasakan kesakitan? Dan kami gabungkan dengan pertanyaan yang lainnya, bagaimana dengan seseorang yang meninggal tersenyum? Apakah setiap orang yang meninggal tersenyum itu dikatakan husnul khotimah? Barakallahu fiik. Mengenai anak-anak, ya, apakah mereka juga mengalami sakratul maut? Secara umum mereka juga mengalami, ya. Secara umum mereka mengalami sebagaimana halnya orang dewasa. Mereka juga akan merasakan rasa sakit, sama seperti orang-orang dewasa. Sebagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika kita bicara masalah gaib, wa indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya kunci-kunci ilmu gaib itu ada, kunci-kunci gaib itu ada di tangan Allah. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulnya, ya, hal-hal Allah menceritakan kepada Rasulnya beberapa hal. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah itu Maha mengetahui ilmu gaib dan Allah tidak memberitahukan kepada siapapun illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasul. Maka Rasul pun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan masalah ini kepada kita. Dan sebenarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tapi Allah yang menceritakan sehingga Rasulullah menjadi tahu. Dan kita juga kalau tidak diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak ada dari Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, kita tidak bisa mengetahui tentang masalah gaib. Karena Allah katakan, fala yudhiru ala ghaibi ahada. Tidak ada yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang orang-orang tertentu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, bagaimana kondisi seorang yang sedang sekarat. Ya. Demikian rasa sakitnya. Dan tidak menyebutkan adanya pengecualian. Tidak menyebutkan adanya pengecualian. Jadi Allahu a'lam bishawab, anak kecil juga mengalami sakrat. Anak kecil juga mengalami sakrat. Ya, karena kalau kita kecualikan, berarti kita harus datangkan dalil. Itu di ikhwah. Nah, jadi untuk anak kecil, Allahu a'lam bishawab, karena sepengetahuan saya tidak tahu saya ada dalil pengecualian ini. Ya, kecuali nanti kalau pemirsa melihat adanya dalil ternyata sekarat ini dikecualikan untuk anak kecil.
Sementara yang tadi yang kita bacakan, yaitu ternyata yang disebutkan Rasulullah SAW, sekarat itu diringankan untuk orang yang mati syahid. Dan tidak menyebutkan anak kecil. Jadi tinggal jika memang ada dalil yang menyebutkan bahwasanya anak kecil dibebaskan dari sekarat, maka kita beriman dengan itu. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka kita tetap memahaminya secara umum bahwa anak kecil juga mengalami sekarat. Demikian. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apakah seorang yang meninggalnya tersenyum disebut husnul khatimah? Husnul khatimah, ikhwah, juga untuk menentukan apa saja ciri-ciri husnul khatimah, ini juga masalah gaib. Maka kita tidak bisa menentukan ini dan itu kecuali dengan adanya dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, beliau menyebutkan ciri-ciri husnul khatimah. Ya, sebutkan dalilnya. Setiap satu perkara yang beliau sebutkan disebutkan dalilnya. Dan ternyata Allahu a'lam bishawab, untuk tersenyum itu perlu dalil, ikhwah. Ya, untuk tersenyum itu perlu dalil. Dan Allahu a'lam, bisa saja seorang itu tersenyum dengan satu sebab, dengan beberapa sebab. Demikian. Jadi untuk itu kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ini merupakan husnul khatimah atau ini bukan husnul khatimah. Kita harus tawakuf dalam masalah ini. Ya. Mengapa demikian, ikhwah? Mengapa orang-orang mukmin, nanti akan kita pelajari, mengapa orang-orang mukmin itu sangat suka ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala itu kan harus melalui kematian. Sementara siapa di antara kita yang suka dengan kematian? Tapi ternyata Allah katakan suka, orang-orang mukmin suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa suka ini kapan, ikhwah? Ketika dia menjelang kematian, Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan kepada dia surga. Seperti malaikat datang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwani. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak gembira ini, ikhwah? Siapa yang enggak gembira mendengar berita ini? Dia sudah bayangkan. Dia akan meninggal dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapatkan ridho Allah, dengan mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di saat itu ketika mendengar berita baik dari malaikat maut, dia tersenyum, bisa saja, ikhwah. Tapi apakah kita bisa pastikan kalau setiap orang yang meninggal tersenyum pasti dia mendapatkan berita baik? Belum tentu juga, kita tidak tahu, ikhwah. Makanya dalam masalah ini untuk menentukan sesuatu hal bahwasanya itu merupakan tanda husnul khatimah atau tidak harus berdalil. Adapun yang tidak ada dalilnya, maka kita harus tawakuf. Tidak boleh kita katakan, ya ada kemungkinannya ada seperti tersenyum tersebut. Ada kemungkinan husnul khatimah, ada kemungkinan, ya. Tapi kan nggak ada dalil. Demikian. Ada kemungkinan juga bukan dikarenakan husnul khatimah. Makanya dalam masalah ini, ya, kalau tidak ada dalil, maka kita harus tawakuf. Kita tawakuf artinya tidak kita katakan itu merupakan husnul khotimah dan juga tidak kita katakan itu merupakan tidak husnul khotimah. Jadi kita harus tawakuf sampai ada dalil yang jelas menyebutkan bahwasanya tersenyum itu merupakan salah satu tanda dari husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian pertanyaan yang kami ajukan di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo, silahkan. Ya, belum terkoneksi. Baik, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, banyak sekali perkataan-perkataan di zaman sekarang bagi seseorang
yang meninggal, yang dimana dia seorang muslim, itu dikatakan sebagai asyahid ataupun dia syahid. Bagaimana dengan perkataan asyahid? Apakah ini doa ataukah memang itu klaim dia telah meninggal mati syahid? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Allahu a'lam bissawab. Ada sebuah hadis di mana seorang sahabat, di mana waktu itu salah seorang personil pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menerjang ke tengah-tengah musuh, ya, menerjang ke tengah-tengah musuh, dan para sahabat yang lain menyaksikan bagaimana kehebatan dia membantai musuh, menerkam dan menerjang musuh ke tengah-tengah pasukan musuh, ya, sehingga akhirnya dia pun meninggal dunia, tewas. Sahabat mengatakan, Masya Allah, dia mati syahid. Dia meninggal syahid. Lantas Rasulullah SAW mengatakan enggak, dia di neraka. Ya, dia di neraka. Sahabat heran. Para sahabat yang melihat ini orang sangat hebat dalam menerjang musuh, dengan sangat berani. Tapi mengapa Rasulullah SAW mengatakan dia malah di neraka? Mereka pun penasaran dan memeriksa pasukan. Sampai dapatlah jenazah sahabat yang tadi. Jenazah laki-laki yang tadi, yang menerjang ke tengah-tengah musuh dengan sangat hebatnya. Ternyata ketika dia mengalami luka yang parah, dia letakkan pedangnya di dadanya, kemudian dia henyakkan sehingga pedangnya tersebut menembus dan meninggallah dia dalam keadaan bunuh diri. Ternyata ketika dia mengalami luka yang luar biasa, dia tidak sanggup menahannya. Ya, dia tidak sanggup menahannya dan akhirnya dia bunuh dirinya. Dia tidak sabar menahan rasa perih luka yang dia alaminya. Ya, dia tidak sanggup, kemudian akhirnya dia bunuh diri. Itulah makanya sahabat Ridwanullah alaihi ajma'in mengatakan bahwasanya benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwa di situ bab tidak dikatakan seorang itu syahid. Ya, tidak dikatakan seorang itu syahid. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika seorang tewas yang mungkin kita lihat itu dalam jihad fisabilillah, maka tidak seharusnya kita katakan syahid, ya. Atau minimal itu merupakan doa. Semoga dia mati syahid, ya. Semoga dia mati syahid. Semoga tewas syahid. Ya kalau memang jihadnya itu memang jihad fi sabilillah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat pertempuran, peperangan, perjihatan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.